Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Maria Kristina Rajabulu dengan NIM C1C02001 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar tujuan dan paradigma penelitian. Di mana pengertian paradigma penelitian itu sendiri adalah kerangka berpikir yang dipakai oleh para peneliti dalam memandang realitas suatu permasalahan dan juga teori ataupun ilmu pengetahuan. Adapun fungsi dari paradigma itu, yaitu untuk mencarikan suatu penjelasan terhadap permasalahan dan memberikan alternatif yang dapat digunakan untuk penyelesaian masalah tersebut. Itu dengan cara mendeskripsikan suatu data atau informasi, menerangkan data atau kondisi terjadinya suatu fenomena, menyusun teori, meramalkan, mengestimasi, dan memproyeksi, mengendalikan peristiwa maupun gejala yang terjadi. Adapun tujuan paradigma tersebut yaitu tujuannya itu tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang ditetapkan dan jawabannya pada kesimpulan penelitian. Macam-macam tujuan penelitian itu yaitu eksplorasi, deskripsi, prediksi, eksplanasi, dan aksi. Adapun jenis-jenis paradigma penelitian, yaitu yang pertama kuantitatif, di mana pengertian paradigma penelitian kuantitatif yaitu merupakan paradigma yang dilandasi dari filsafat positivisme yang tidak mengakui adanya unsur teologi dan metafisik. Yang kedua yaitu paradigma penelitian kualitatif, di mana pengertiannya yaitu merupakan paradigma penelitian kualitatif yang menganut model humanistik yang mana menjadikan manusia sebagai subjek penelitian di dalam fenomena atau suatu peristiwa yang akan diteliti. Yang ketiga yaitu positivisme. Paradigma penelitian positivisme ini merupakan paradigma yang didasari pada hukum dan juga prosedur baku dan tunggal di mana ilmu pengetahuan tersebut dianggap deduktif dan juga di dalam penelitian tersebut melibatkan berbagai variabel di dalamnya. Yang keempat yaitu konstruktivisme, di mana pengertiannya itu paradigma penelitian positivisme ini merupakan paradigma penelitian yang merupakan kebalikan dari paradigma penelitian positivisme. Nah, yang kelima yaitu pragmatisme. Paradigma penelitian pragmatisme ini adalah paradigma yang menilai bahwa suatu fakta atau suatu realitas dari fenomena tidak selalu tetap. Artinya, fakta atau realitas bisa berubah setiap saat. Yang keenam yaitu subjektivitas. Paradigma penelitian subjektivitas ini memiliki fokus utama yaitu pandangan dari peneliti itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu paradigma kritis. Paradigma penelitian kritis ini meyakini bahwa suatu realitas yang terjadi merupakan hasil dari sistem yang sudah dikonstruksi. Selanjutnya yaitu saya jelaskan contoh paradigma penelitian. Contoh penelitian tentang perkembangan demokrasi pada negara-negara sosialis. Negara-negara yang menganut paham sosialis menentang paham demokrasi. Jadi penelitian perkembangan demokrasi di negara-negara sosialis bersifat spesifik. Untuk mendeskripsikan hal tersebut, peneliti harus mengumpulkan informasi tentang kedua negara tersebut. Sebagai contoh, tidak seperti dalam penelitian kuantitatif yang mematok jumlah subjek minimal sebanyak 30 individu agar dapat dianalisis dengan statistik. Maka, dalam penelitian kualitatif tidak mematok jumlah subjek yang diteliti, tetapi lebih mengarah kepada kasus-kasus tertentu. Nah, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa paradigma merupakan pandangan dasar mengenai pokok bahasan ilmu. Paradigma mendefinisikan dan membantu menemukan sesuatu yang harus diteliti dan dikaji, pertanyaan yang harus dimunculkan,
cara merumuskan pertanyaan, dan aturan-aturan yang harus diikuti dalam menginterpretasikan jawaban. Nah, mungkin itu saja yang dapat materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.